ozone depletion potensial ya, potensial. Nah itu ya, itu yang pertama ya. Yang kedua dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu. Nah, jumpa lagi dengan kursus AC gratis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan ya beberapa perbedaan ya, 4 perbedaan antara freon R22 dari freon R22 sampai R290. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari video kita. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja membahasnya. Jadi untuk freon ya di Indonesia ya, di Indonesia untuk perbedaan freon, jenis freon di Indonesia ya, dari freon ada di sini ada 4 macam ya. Jadi pertama adalah freon R22, yang kedua freon R410, yang ketiga freon R32, dan yang keempat adalah freon R290. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan ya berapa nilai ya, atau di situ tingkat merusak ozonnya ya, dan tingkat pemanasan global ya di situ ya. Jadi di sini kita akan buatkan tabelnya. Jadi pertama ya, yang pertama itu ya adalah jenis freon R22 ya. Itu tingkat perusakan ozon ya, atau tingkat merusak ozon ya, itu nilainya adalah 0,05 ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi untuk freon, jenis freon R22 ya, tingkat merusak ozonnya adalah 0,05 ya. Nah, dan yang kedua ya, itu yang ODP ya teman-teman, bahasa Inggrisnya itu ODP, yaitu ozone depletion potensial ya, potensial. Nah itu ya, itu yang pertama ya. Yang kedua dari global warming ya, potensial. Yang kedua itu tingkat pemanasan global ya, pemanas. Untuk AC jenis R22 ya, untuk tingkat pemanasan global ya, itu nilainya adalah 1810 ya. Jadi untuk per jenis freon R22 untuk tingkat ya pemanasan global ya, nilainya adalah 1810. Nah, yang ketiga di situ ada cooling index ya. Jadi tingkat pendinginan ya, atau tingkat dingin bahasa sederhananya itu pada jenis freon ya R22 ya, itu nilainya adalah 100 ya, nilai 100. Dan kemudian yang keempat tingkat apa ya istilahnya, tingkat mudah terbakarnya ya, di situ tidak ada ya. Jadi jenis freon R22 itu tidak mudah terbakar ya. Nah itu satu ya teman-teman. Nah yang kedua, nah di sini ya, untuk yang kedua adalah jenis freon R410A ya. Jadi jenis freon ini yang sering dipakai ya untuk AC seperti AC inverter ya. Nah, tapi juga bisa digunakan untuk AC-AC standar yang produksi terbaru seperti itu ya. Jadi untuk freon dengan jenis R410 ya, R410A, tingkat merusak ozon ya, itu nilainya 0 ya, 0. Nah, yang kedua untuk apa istilahnya, tingkat pemanasan global ya, pemanasan global itu nilainya itu lebih tinggi daripada R22, yaitu 2090 ya. Untuk jenis freon R410A itu tingkat pemanasan globalnya adalah nilainya itu 2090. Nah, kemudian untuk tingkat dingin pada jenis freon R410 ya, nilainya adalah 92 ya. Jadi itu di bawah daripada freon R22 ya. Nah, selanjutnya untuk
freon jenis R40 apakah mudah terbakar? Jawabannya adalah di sini tidak mudah terbakar ya. Nah, jadi itulah teman-teman. Jadi untuk jenis freon R40 ya, ODP-nya adalah 0. Untuk pemanasan globalnya ya adalah 2090, kemudian tingkat kedinginannya adalah 92 dan tidak mudah terbakar ya. Nah, yang ketiga, nah di situ ada jenis freon R32 ya. Jadi jenis R32 ini ya, untuk ODP-nya atau ozone depletion potential ya, atau tingkat untuk merusak ozonnya adalah 0 ya. Sama dengan jenis freon R40 ya. Nah, cuman perbedaannya di sini adalah di pemanasan global ya. Tingkat pemanasan global untuk jenis freon R32 adalah 675 ya nilainya. Itu jauh sekali dibandingkan dengan R40 yaitu 2090 ya. Kemudian untuk tingkat kedinginan atau cooling index ya, tingkat kedinginannya adalah 160 ya, lebih tinggi daripada jenis freon R22 maupun R40 ya, jauh lebih dingin ya. Nah, jadi di sini teman-teman semuanya ya, jika ingin membeli AC ya, kami rekomendasikan ya untuk menggunakan freon R32 karena di sini ya datanya adalah tingkat kedinginannya itu 160 ya, dibanding R22 yaitu 100 dan R40 hanya 92 ya. Nah, kemudian di sini ya untuk tingkat mudah terbakarnya ya, bahasa sederhananya apakah jenis freon R32 itu mudah terbakar ya? Jawabannya adalah rendah ya, rendah ya. Kalau untuk jenis freon R22 dan R40 itu tidak mudah terbakar. Kemudian untuk jenis freon R32 itu sedikit atau rendah mudah terbakar seperti istilahnya rendah terbakar ya. Nah, seperti ya. Nah, itu yang ketiga ya, yaitu jenis freon R32 itu potensi untuk merusak ozon itu hanya 0, kemudian untuk pemanasan globalnya 675, kemudian untuk tingkat kedinginannya adalah 160 dan tingkat mudah terbakarnya itu rendah ya. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir ya, jadi untuk yang keempat itu adalah jenis freon R290 ya. Untuk jenis freon R290 ya, untuk potensi merusak ozon itu nilainya 0 ya. Nah, kemudian untuk pemanasan global itu sangat rendah ya, itu di bawah kurang dari 3 ya. Nah, kemudian untuk tingkat dinginnya atau cooling index ya, itu 83 ya. Jadi freon R290 ya, itu tingkat kedinginannya itu posisinya di bawah jenis freon ya R40 ya. Nah, dan ini yang paling penting ya teman-teman, freon ini ya tingkat apa ya istilahnya, bahasa sederhananya mudah terbakar atau tidak, jawabannya adalah di sini sangat tinggi ya, sangat tinggi untuk apa ya istilahnya mudah terbakar ya. Nah, jadi makanya di Indonesia sendiri tuh ya, itu jarang sekali AC yang menggunakan freon ya, atau bahkan tidak ada sama sekali ya, itu menggunakan freon jenis freon R290 ya. Nah, itulah teman-teman perbedaan antara jenis freon ya, dari R22, R40, R32, R290 ya, R290. Nah, jadi untuk teman-teman ya, sebelum membeli produk AC ya dengan menggunakan jenis freon tertentu, pastikan ketahui dulu ya jenis freon yang paling bagus di sini. Nah, oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah ini, jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari video kita. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.